Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anak SMK Pokri 1. Semoga kalian tetap berada dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan menyambut penilaian akhir semester dan teman-teman mari kita mulai, kita dasari dengan renungan yang diambil dari Amsal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seorang filsuf bernama Socrates memiliki istri bernama Xanthippe. Nah, Xanthippe ini dikenal cerewet sekali. Semua dikritik. Dia gemar mengomel. Apalagi terhadap suaminya Socrates. Suatu ketika Xanthippe ini sakit. Dan teman Socrates berbicara, hari ini ketika istrimu sakit, kamu pasti berbahagia. Karena kamu tidak mendengar omelannya, kamu tidak mendengar kritikannya. Namun Socrates menjawab, ketika aku tidak mendapatkan kritikan dari istriku, sesungguhnya aku sedih. Karena aku kehilangan kesempatan untuk melatih diri. Demikian cerita mengenai Socrates dan Xanthippe. Melatih kesabaran memang dapat dilakukan dengan banyak cara. Socrates melatih dirinya, melatih kesabaran di dalam dirinya dengan mendengarkan dan menghadapi omelan serta kritikan dari sang istri. Dan mungkin ini pun yang dihadapi dengan kenakalan anak-anak, terutama anak remaja pada saat ini. Banyak sekali omelan dari orang tua, nasihat dari orang tua, nasihat dari guru dan orang-orang lain yang sudah pernah mengalami masa remaja. Alkitab mencatat orang yang sabar sebagai pribadi yang hebat. Dia melebihi pahlawan atau orang yang berhasil merebut kota. Dan kesabaran menjadi salah satu dari buah-buah roh. Jadi bagaimanakah ketika kita menghadapi ujian penilaian akhir semester? Apakah kita harus sabar? Inilah waktunya kita melatih diri. Inilah waktunya kita melihat bagaimana kesanggupan diri kita, kemampuan diri kita selama satu semester pembelajaran ini. Teman-teman, Tuhan tidak menjanjikan situasi yang menyenangkan senantiasa, baik-baik saja setiap harinya. Tetapi Tuhan selalu memberikan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, situasi yang sedang kita alami untuk kita melatih diri. Dan bertahanlah dalam menjalani semua proses tersebut. Karena dengan melatih diri, kita bisa menghasilkan perubahan untuk menuju hal yang lebih baik. Kiranya penilaian akhir semester ini teman-teman persiapkan dengan baik, melatih diri melalui soal-soal tugas-tugas yang sudah ada, dan percayakanlah kepada Tuhan kerja keras teman-teman. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita meminta hikmat dari Tuhan, kita meminta berkat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, karena Tuhanlah yang memberikan kami kesempatan untuk kami menjalani pembelajaran di dalam satu semester ini. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami menguji diri kami, menguji pengetahuan kami. Dan kiranya Engkau ya Allah yang memberkati kami, menyertai kami, untuk kami dapat mengerjakan soal-soal pada masa penilaian akhir semester. Kiranya Tuhan jugalah yang memberikan kami kesehatan, untuk kami mengikuti penilaian akhir semester dengan lancar. Ingatkanlah kami Tuhan, untuk senantiasa mau melatih diri kami pada masa remaja ini. Sehingga ketika kami dewasa, kami menjadi orang yang berguna untuk sesama kami, orang yang berhikmat, dan mendapatkan hikmat dari Engkau, orang yang berpendidikan melalui pembelajaran yang kami terima di SMK Pokri 1 Yogyakarta. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami yang kami naikkan dan kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami. Amin.
Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMK Bobri 1 Yogyakarta. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua, wali murid SMK Bobri 1 Yogyakarta, dan anak-anak yang saya banggakan, selamat pagi. Tak intinya, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan yang Maha Kasih, karena berkat yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul, bertemu dalam dunia maya, dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu dalam rangka persiapan penilaian akhir semester ganjil tahun 2020-2021. Bapak, Ibu, dan anak-anak saya yang saya banggakan, kita tahu bahwa kita sekarang baru dalam masa pandemi COVID-19, yang mana pembelajaran yang kita lakukan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, namun pembelajaran kita lakukan secara daring. Untuk itu, kami SMK Bobri 1 Yogyakarta sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga kegiatan pembelajaran, belajar dari rumah atau daring betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Guru telah mempersiapkan materi-materi sedemikian rupa sehingga bisa dicerna, dipahami, dan dipelajari oleh anak-anak dari rumah. Bapak Ibu sekalian, juga perlu kami sampaikan bahwa sebentar lagi sesuai dengan keputusan 4 Menteri pada tanggal 20 November 2020, mulai tahun 2021 atau semester genap, kita diperbolehkan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Namun itu semua nanti akan diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing, juga sekolah, orang tua, dan perangkat-perangkat yang lain nanti yang akan bisa menentukan apakah pembelajaran tatap muka bisa dilakukan atau tidak. Namun demikian Ibu dan Bapak, bahwa SMK Bobri 1 Yogyakarta sesuai dengan keputusan Menteri yang terdahulu bahwa SMK boleh melaksanakan pembelajaran praktek, SMK Bobri 1 Yogyakarta telah mengantongi izin untuk melakukan kegiatan pembelajaran praktek. Demikian juga walaupun nanti kita boleh tatap muka, namun tatap muka yang akan kita lakukan pada semester genap nanti tetap terbatas pada pembelajaran praktek. Nah, oleh karena itu kami mohon dukungan daripada orang tua supaya nanti anak-anak bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar ini betul-betul dengan baik, dengan seksama, dan yang terlebih adalah mematuhi protokol kesehatan. Ini betul harus kita jaga, karena SMK Bobri 1 Yogyakarta mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolahnya, terkhusus anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anak-anak yang saya banggakan, sebentar lagi mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 9 Desember, kita akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester. Kegiatan penilaian akhir semester ini pun juga kita laksanakan secara daring. Oleh karena itu, kami mohon dengan sungguh-sungguh para orang tua untuk bisa mendampinginya, demikian juga anak-anak bisa menjalankan kegiatan penilaian akhir semester ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti para siswa bisa mengerjakan atau mengikuti kegiatan penilaian akhir semester ini dengan lancar dan sukses. Diberitahukan pula bahwa nilai daripada semester ganjil ini nanti juga akan menentukan apakah anak-anak nanti akan bisa atau anak-anak nanti akan bisa naik di kelas berikutnya atau tingkat berikutnya. Sehingga kami mohon, berharap supaya betul-betul anak-anak sungguh-sungguh di dalam mengikuti kegiatan akhir semester ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sehat selalu. Semoga Tuhan melindungi kita dan SMK Bobri 1 Yogyakarta, wow, keren.
kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Tak terasa penghujung akhir semester sudah tiba. Berarti anak-anakku semuanya sudah saatnya melaksanakan penilaian akhir semester yang rencana akan dilaksanakan dari tanggal 30 November sampai dengan tanggal 9 Desember nanti. Tentu saja anak-anakku diharapkan sudah mempersiapkan dirinya masing-masing. Pastikan setiap tugas-tugas sudah dipenuhi. Apabila masih ada yang belum terpenuhi, silahkan anak-anakku segera menghubungi guru mapelnya masing-masing. Pada hari ini kita akan mensimulasikan yang sebelumnya akan diawali terkait dengan penjelasan teknis untuk pelaksanaan PAS semester Gasal. Hal-hal yang perlu anak-anakku perhatikan sebelum mengikuti kegiatan simulasi. Yang pertama, pastikan anak-anakku sudah tergabung di dalam Google Classroom untuk pelaksanaan penilaian kelas sesuai dengan levelnya masing-masing. Yang kedua, pastikan anak-anakku sudah mendapatkan kartu peserta ujian dari wali kelasnya masing-masing. Kita akan memulai langkah-langkah untuk mengerjakan soal PAS. Yang pertama, silakan anak-anakku untuk login terlebih dahulu ke dalam Gmail-nya masing. Ketika anak-anakku sudah masuk ke dalam Google Classroom untuk pelaksanaan penilaian akhir semester sesuai kelasnya masing-masing, anak-anakku bisa melihat di topik simulasi PAS yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 27 November 2020. Kemudian anak-anakku bisa memilih untuk folder atau soal simulasi PAS. Silahkan diklik terlebih dahulu. Baik, setelah anak-anakku di layarnya masing-masing tampil soal simulasi PAS, di situ ada beberapa hal atau sub-sub bagian yang akan kami jelaskan, akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah terkait nama mapel. Nanti saat pelaksanaan PAS, nama mapel ini akan diisikan sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan. Kemudian yang kedua adalah data peserta pendidik. Anak-anak perlu perhatikan bahwa untuk data peserta didik ini adalah merupakan pengganti daftar hadir anak-anak yang waktu PTS anak-anak tersedia file tersendiri untuk daftar hadir. Untuk PAS kali ini daftar hadir sudah digabungkan di dalam soal PAS. Cukup anak-anak mengisikan data peserta didik yang berupa nama. Kemudian nanti silahkan pilih kelasnya. Hati-hati jangan sampai salah ketika memilih kelasnya. Dan alangkah baiknya setelah selesai mengerjakan, cek kembali terkait dengan pengisian data. Kemudian yang kedua adalah terkait nomor peserta PAS. Silahkan dari kartu peserta ujian anak-anak bisa inputkan di sini. Kemudian silahkan memilih nama wali kelas sesuai kelasnya masing-masing. Kemudian anak-anak menunggu waktu pelaksanaan. Nanti sesuai dengan jadwal pelaksanaan PAS, anak-anak akan mendapatkan token yang dibagikan wali kelasnya masing-masing. Silahkan diinput di kolom silahkan input token ya, silahkan diinput token yang sudah dibagikan wali kelas ke dalam kolom atau isian silahkan input token. Baik, setelah anak-anakku mengisi token, maka soal akan mulai
bisa untuk dikerjakan. Silakan anak-anakku mulai mengerjakan soalnya. Yang perlu dicermati petunjuk pengerjaannya. Selalu sebelum mengerjakan soal, baca terlebih dahulu untuk petunjuk pengerjaannya. Oke. Untuk PAS ini bentuk soal ada 2 macam, ada pilihan ganda dan esai. Untuk esai adalah berupa evaluasi pembelajaran. Ya, sekali lagi untuk esai adalah berupa evaluasi pembelajaran. Yang mana untuk evaluasi pembelajaran ini anak-anak diminta untuk mengisi dengan jujur terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dalam 1 semester ini sesuai dengan mata pelajarannya yang diujikan ya. Misalkan hari ini bahasa Inggris. Silahkan anak-anakku mengevaluasi pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris selama 1 semester ini. Nah, di sini silahkan anak-anakku tuliskan untuk mata pelajarannya, kemudian baru mengisikan evaluasi 1 semester ini berupa apa saja. Misalkan sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh untuk materi yang diberikan terlalu banyak, silahkan tuliskan di sini di kolom evaluasi. Boleh lebih dari 1, silahkan sebanyak-banyaknya. Apa yang menjadi evaluasi baik itu kritikan maupun saran, silahkan diinputkan dalam option evaluasi pembelajaran ini. Seperti itu. Kalau sudah, silahkan nanti anak-anak kirimkan, pilih submit, seperti itu. Berikut terkait dengan simulasi atau penjelasan teknis untuk pelaksanaan PAS semester Gasal. Nah, anak-anakku setelah ini, setelah Ibu akhiri, anak-anakku akan dibagikan token untuk bisa mengikuti atau mencoba soal-soal simulasi dari wali kelas. Silahkan anak-anakku mempersiapkan diri, silahkan login, kemudian masuk ke GC penilaian akhir semester masing-masing, kemudian ikuti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Selamat mengikuti simulasi, sukses selalu dan lancar ketika nanti melaksanakan penilaian akhir semester. Sampai jumpa kembali.